pemirsa, kami baru mendapat informasi bahwa ada pesawat yang jatuh di wilayah Kota Medan, Sumatera Utara, dan berdasarkan informasi awal, pesawat ini jatuh di wilayah Padang Bulan, Medan, Sumatera Utara. Ya, pesawat yang jatuh di sekitar Jalan Jamin Ginting di Kota Medan. Kepulan asap ini terlihat dari puing-puing pesawat yang terbakar. Pesawat ini jatuh sekitar pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, dan sudah banyak foto yang beredar diunggah ke media sosial. Namun hingga kini masih belum bisa dipastikan jenis pesawat apa yang jatuh di Kota Medan tersebut. Termasuk apakah memang ada informasi yang sebelumnya beredar bahwa ini yang jatuh adalah pesawat milik militer. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui kejadian di sana, kita sudah tersambung melalui sambungan telepon bersama Asti, salah seorang warga Medan, Sumatera Utara. Selamat siang, Mbak Asti. Iya, siang. Ya, Mbak Asti, bisa Anda ceritakan kejadian yang Anda lihat mengenai pesawat yang jatuh sekitar pukul 12 siang tadi? Jadi tadi saya kebetulan lagi lewat, kan ini kebetulan jam makan siang, saya bawa motor. Ayo, jadi saya udah lihat pesawat itu seperti kebingungan sudah mutar-mutar gitu. Setelah itu langsung jatuh begitu aja gitu, langsung ada ledakan yang kuat. Mungkin pilotnya juga sudah cari-cari tempat gitu, soalnya sudah putar-putar. Saya sudah lihat dia putar-putar dan tiba-tiba terjatuh begitu saja. Dan itu tepatnya pas di perumahan yang memang belum selesai. Jadi kemungkinan sih belum ada warga yang tinggal di situ. Tapi pekerja-pekerja yang ada di situ lah, karena lagi dalam tahap proses pembangunan. Oke. Asti, berapa lama Anda melihat pesawat itu berputar-putar di udara, dan kira-kira jenis pesawat apa kalau dari yang Anda saksikan? Ini pesawat kecil atau pesawat yang menengah atau mungkin pesawat berbadan lebar atau bagaimana? Itu pesawatnya berbadan lebar, pesawatnya besar. Kenapa saya bilang pesawat Hercules? Kalau memang agak besar, dia besar warna hijau. Makanya besar saya warna pesawat hijau. TNI. Iya, pesawatnya warna hijau. Dia udah berputar-putar gitu. Dia bukan helikopter. Bukan helikopter ya, oke, baik. Bukan helikopter. Pesawat Hercules TNI. Saya bilang itu pesawat Hercules TNI karena dia berwarna hijau dan bentuknya juga memang berbeda gitu. Maksudnya bukan seperti pesawat biasa. Pada saat kejadian pesawat itu jatuh, seberapa jauh Anda berada dari lokasi jatuhnya pesawat itu, Asti? Berapa jauh ya? Kurang lebih nggak sampai dekat sih, dekat sekali. Cukup dekat ya? Itu sangat dekat. Saya nggak bisa bilang berapa jauh, paling sekitar 150 meter. Pukul berapa Jadi tepatnya? itu sangat dekat. Pukul berapa tepatnya ketika pesawat itu jatuh, Asti? Kalau pukulnya itu saya langsung lihat jam tadi 11.45. Itu pukul 11.45. Saya lihat dia sudah putar-putar, makanya saya langsung konfirmasi ke ini metro. Oke. Dan ketika pesawat itu jatuh, bisa Anda perkirakan dari ketinggian berapa? Apakah sudah cukup mendekati darat atau Sudah masih sangat mendekati darat? Sudah sangat. Jadi dia memang sudah cari tempat. Jadi perkiraan saya pada saat melihat pesawat itu keliling-keliling dan itu bakalan jatuh, dia sudah seperti memperkirakan di mana dia akan mendarat begitu. Cuman mungkin karena tidak bisa lagi atau gimana, jadi terjatuh begitu aja. Sudah sangat terlihat jelas bahwa pesawat itu seperti kebingungan. Sudah gimana ya? Sudah oleng lah gitu. Asti, kalau dari foto-foto yang beredar kami lihat di media sosial ini terlihat di tepi jalan begitu ya, di pinggir jalan. Anda bisa gambarkan kira-kira itu wilayah apa ini? Wilayah jalan raya yang mungkin saat kejadian di situ banyak lalu lalang kendaraan, termasuk bangunan yang tertimpa pesawat jatuh ini. Kira-kira ada orang atau bagaimana kondisinya di sana? Jadi puji Tuhan, menurut itu tidak di pinggir jalan, itu masih sekitar berapa ya? Nggak begitu jauh sih sebenarnya dari jalan raya. Itu dia posisinya dekat ke ladang gitulah. Tempat berenang, pokoknya ladang-ladang. Dia perumahan yang agak luas gitu letaknya. Gitu. Dia tidak terlalu dekat dengan warga karena kan masih baru, belum ada. Itu dulunya itu ladang, dulunya itu ladang yang belum ada, yang memang
kalau tidak berpenghuni gitu. Jadi dibangun sebuah perumahan. Pokoknya ini belum ada penghuni. Bangunan kosong begitu ya? Masih proses, iya. Masih bangunan kosong, belum ada penghuninya sama sekali. Jadi perkiraan saya hanya pekerja-pekerja yang ada di situ karena masih terlihat material-material yang lengkap gitu untuk mereka, untuk bangunan itu. Jadi belum layak huni lah kalau yang dari saya lihat. Baik, Asti, lalu sekarang penanganan apa yang sedang dilakukan oleh petugas ataupun mungkin sudah ada pemadam kebakaran yang datang ke lokasi? Ini saya udah agak menjauh, cuman tadi kira-kira kurang lebih 10 menit, 5 menit lah setelah pesawat jatuh, itu yang sudah mulai datangan itu tim Basarnas. Sudah mulai, kan itu nggak bisa masuk nih dari depan, dari depan perumahan, karena mungkin di situ letak pesawatnya. Jadi dan jalan juga macet, jadi motong dari jalan Pales Raya itu Basarnas sampai mau harus membobol lah, jebol dari belakang agar bisa memasuki tempat tersebut. Ya, baik. Baik Asti, terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan. Kami juga masih harus mengonfirmasi kebenaran apa sebenarnya pesawat yang jatuh di Jalan Jamin Ginting di Kota Medan. Asti, terima kasih. Ya. Informasi lainnya kami juga akan mengonfirmasi. Kami baru mendapat informasi bahwa ada pesawat yang jatuh di wilayah Kota Medan, Sumatera Utara, dan berdasarkan informasi awal, pesawat ini jatuh di wilayah Padang Bulan, Medan, Sumatera Utara. Ya, pesawat yang jatuh di sekitar Jalan Jamin Ginting di Kota Medan, Kepulauan Asap ini terlihat dari puing-puing pesawat yang terbakar. Pesawat ini jatuh sekitar pukul 12 siang waktu Indonesia Barat dan sudah banyak foto yang beredar diunggah ke media sosial. Namun hingga kini masih belum bisa dipastikan jenis pesawat apa yang jatuh di Kota Medan tersebut. Termasuk apakah memang ada informasi yang sebelumnya beredar bahwa ini yang jatuh adalah pesawat milik militer. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui kejadian di sana, kita sudah tersambung melalui sambungan telepon bersama Asti, salah seorang warga Medan, Sumatera Utara. Selamat siang, Mbak Asti. Iya, siang. Ya, Mbak Asti, bisa Anda ceritakan kejadian yang Anda lihat mengenai pesawat yang jatuh sekitar pukul 12 siang tadi? Jadi tadi saya kebetulan lagi lewat, kan ini kebetulan jam makan siang, saya bawa motor. Jadi saya udah lihat pesawat itu seperti kebingungan sudah mutar-mutar gitu. Setelah itu langsung jatuh begitu aja gitu, langsung ada ledakan yang kuat. Mungkin pilotnya juga sudah cari-cari tempat gitu, soalnya sudah putar-putar. Saya sudah lihat dia putar-putar dan tiba-tiba terjatuh begitu saja. Dan itu tepatnya pas di perumahan yang memang belum selesai. Jadi kemungkinan sih belum ada warga yang tinggal di situ, tapi pekerja-pekerja yang ada di situ lah, karena lagi dalam tahap proses pembangunan. Asti, berapa lama Anda melihat pesawat itu berputar-putar di udara dan kira-kira jenis pesawat apa kalau dari yang Anda saksikan? Ini pesawat kecil atau pesawat yang menengah atau mungkin pesawat berbadan lebar atau bagaimana? Itu pesawatnya berbadan lebar, pesawatnya besar. Kenapa saya bilang pesawat Hercules? Kalau memang agak besar, dia besar warna hijau. Makanya besar saya warna pesawat hijau. TNI. Iya, pesawatnya warna hijau. Dia udah berputar-putar gitu. Dia bukan helikopter. Bukan helikopter ya, oke, baik. Bukan helikopter, pesawat Hercules TNI. Saya bilang itu pesawat Hercules TNI karena dia berwarna hijau dan bentuknya juga memang berbeda gitu. Maksudnya bukan seperti pesawat biasa. Pada saat kejadian pesawat itu jatuh, seberapa jauh Anda berada dari lokasi jatuhnya pesawat itu, Asti? Berapa jauh ya? Kurang lebih nggak sampai dekat sih, dekat sekali. Cukup dekat ya? Itu sangat dekat. Saya nggak bisa bilang berapa jauh, paling sekitar 150 meter. Pukul berapa tepatnya? Jadi itu sangat dekat. Pukul berapa tepatnya ketika pesawat itu jatuh, Asti? Kalau pukulnya itu saya langsung lihat jam tadi 11.45. Itu pukul 11.45. Saya lihat dia sudah putar-putar, makanya saya langsung konfirmasi ke ini Metro. Oke. Dan ketika pesawat itu jatuh, bisa Anda perkirakan dari ketinggian berapa? Apakah sudah cukup mendekati darat atau sudah masih sangat mendekati darat? Sudah sangat.
Jadi dia memang sudah cari tempat. Jadi perkiraan saya pada saat melihat pesawat itu keliling-keliling dan itu bakalan jatuh, dia sudah seperti memperkirakan di mana dia akan mendarat begitu. Cuman mungkin karena tidak bisa lagi atau gimana, jadi terjatuh begitu aja. Sudah terlihat sangat terlihat jelas bahwa pesawat itu seperti kebingungan, sudah gimana ya? Sudah oleng lah gitu. Asti, kalau dari foto-foto yang beredar kami lihat di media sosial ini terlihat di tepi jalan begitu ya, di pinggir jalan. Anda bisa gambarkan kira-kira itu wilayah apa ini? Wilayah jalan raya yang mungkin saat kejadian di situ banyak lalu lalang kendaraan termasuk bangunan yang tertimpa pesawat jatuh ini. Kira-kira ada orang atau bagaimana kondisinya di sana? Jadi puji Tuhan, menurut itu tidak di pinggir jalan, itu masih sekitar berapa ya? Nggak begitu jauh sih sebenarnya dari jalan raya. Itu dia posisinya dekat ke ladang gitulah. Tempat pokoknya ladang-ladang. Dia perumahan yang agak luas gitu letaknya. Gitu. Dia tidak terlalu dekat dengan warga karena kan masih baru, belum ada. Itu dulunya itu dulunya itu ladang yang belum ada, yang memang kan tidak berpenghuni gitu. Jadi dibangun sebuah perumahan. Pokoknya ini belum ada penghuni. Bangunan kosong begitu ya? Masih proses, iya. Masih bangunan kosong, belum ada penghuninya sama sekali. Jadi perkiraan saya hanya pekerja-pekerja yang ada di situ karena masih terlihat material-material yang lengkap gitu untuk mereka, untuk bangunan itu. Jadi belum layak huni lah. Kalau yang dari saya lihat. Baik, Asti, lalu sekarang penanganan apa yang sedang dilakukan oleh petugas ataupun mungkin sudah ada pemadam kebakaran yang datang ke lokasi? Ini saya udah agak menjauh. Cuman tadi kira-kira kurang lebih 5 menit lah setelah pesawat jatuh, itu yang sudah mulai datangan itu tim Basarnas. Sudah mulai, kan itu nggak bisa masuk nih dari depan, dari depan perumahan, karena mungkin di situ letak pesawatnya. Jadi dan jalan juga macet, jadi motong dari jalan Pales Raya itu Basarnas sampai mau harus membobol lah, jebol dari belakang agar bisa memasuki tempat tersebut. Ya, baik Asti, terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan. Kami juga masih harus mengonfirmasi kebenaran apa sebenarnya pesawat yang jatuh di Jalan Jamin Ginting di Kota Medan. Asti, terima kasih. Ya. Informasi lainnya kami juga akan mengonfirmasi